warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nabila Farhana, NIM D100212226, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat produk proyek warga negara dalam bentuk video dengan tema korupsi pembangunan infrastruktur. Ke tahun-tahun sebelum pandemi, apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pengertian dari korupsi dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Jenis-jenis korupsi adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada dua faktor penyebab korupsi, faktor internal dan faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, dan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki insiden robohnya bangunan SMA Negeri 96 Jakarta yang mengakibatkan 4 orang pekerja proyek terluka. Proyek renovasi sekolah pun terpaksa dihentikan sementara. Dan berikut laporan reporter Yohana Gabriela. Sebagai contoh, robohnya bangunan yang masih dalam tahap pembangunan mengundang curiga publik dan patut dipertanyakan. Insiden tersebut menunjukkan bangunan kurang berkualitas dan dalam jangka yang panjang. Dampak korupsi bagi masyarakat dan negara. Dampak korupsi bagi masyarakat juga berdampak dalam perekonomian dan pembangunan. Memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, menyebabkan sarana dan prasarana yang berkualitas rendah, meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Berikut cara mencegah korupsi. Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun, serta denda sebesar 500 juta rupiah. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Nurdin terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut rencana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap semua kasus korupsi dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Siapapun yang korupsi dan merugikan negara, baik itu dari kalangan pemerintah atau dari kalangan swasta, harus mendapatkan hukuman yang semestinya. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila kelima. Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember. Mari kita cegah korupsi dengan jujur. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tabel lembar refleksi proyek warga negara. Yang pertama, relevansi dengan mata kuliah. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang berbeda namun memiliki satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia.
dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan negara, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Dengan menyimpang dari tindakan terhadap Pancasila, Anda akan menghancurkan cita-cita yang didambangkan oleh negara dan bangsa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, terdapat hal yang penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu melakukan tindakan korupsi sama dengan menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Yang kedua, relevansi dengan program studi. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, memelihara, serta memperbaiki bangunan. Teknik sipil juga memiliki peran sangat penting dalam pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian dan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya korupsi yang mempunyai dampak bagi perekonomian dan kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan suatu negara seringkali ditandai dengan pembangunan infrastruktur secara masif. Para pekerja proyek pembangunan inilah yang melakukan tindakan korupsi. Ketiga, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya korupsi berarti telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sila ini. Karena sila ini mengandung makna berlaku adil terhadap sesama dan menghormati segala hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi, menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, melainkan juga merupakan ketidakadilan bagi negara itu sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang tidak berhak untuk digunakan sebagai kesenangan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan tujuan awal dilakukannya. Keempat, manfaat yang diperoleh. Manfaat yang dapat diperoleh adalah memahami pemahaman topik secara lebih luas dan menambah wawasan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, hingga mengenal segala aspek kasus yang ada dalam permasalahan topik. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangan produk ini adalah penggunaan kalimat mungkin kurang tepat dan kurang lengkap. Kelebihan produk ini adalah sudah sesuai dengan topik permasalahan, yaitu korupsi pembangunan infrastruktur. Di video tersebut juga sudah mencakup pengertian, dampak, penyebab akibat, faktor yang mempengaruhi, jenis-jenis, cara mencegah, dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, saran untuk tugas proyek warga negara. Saran untuk tugas proyek warga negara adalah penyampaian tugas seharusnya lebih lengkap dan secara detail agar mudah lebih dipahami dan tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan produk proyek warga negara. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.